Kak, kapan sih beasiswa unggulan dibuka? Kak, apa sih persyaratan beasiswa unggulan? Dan Kak, bagaimana sih untuk cara daftar beasiswa unggulan 2023? Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sopi, Sobat Fitri, gimana kabar kalian semua? Balik lagi sama aku Fitri ya di sini. Gimana holidaynya? Apakah kalian masih holiday ataukah udah mau masuk? Mungkin ada yang mau masuk ospek untuk mahasiswa baru dan ada mahasiswa tingkat akhir yang akan skripsian sama kayak aku ya. Tetap semangat dan stay safe pokoknya dimanapun kalian berada, karena lagi ekstrim nih ya cuacanya. Bukan cuma doi aja yang ekstrim, tapi cuaca juga bisa ekstrim. Guys, mungkin kalian udah tahu aku mau bahas apa ya. Jadi bener banget, itu ada beasiswa unggulan 2023. Sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya agar aku makin semangat membagikan informasi yang insya Allah bermanfaat kepada kalian semua. Kalian juga bisa cek nih di Instagram dari Schoolfit ataupun yahoo_pjnt buat yang mau nanya-nanya soal beasiswa. Beasiswa yang dibuka tiap tahun apa aja sih? Kalian bisa cek aja playlist di YouTube Fitria Vlog ini ya. Yang mungkin suka aktif di TikTok bisa lihat juga Schoolfit di TikTok ya. Terima kasih bagi kalian yang udah support aku sampai saat ini. Terima kasih bagi kalian yang udah share juga ke teman-teman kalian, karena sungguh beasiswa unggulan ini pastinya worth it banget. Apa sih beasiswa unggulan? Bagaimana sih persyaratan beasiswa unggulan ini? Dan apa aja sih benefit yang bakal kalian dapetin? Kenapa sih beasiswa unggulan ini jadi beasiswa favorit dan sangat kompetitif banget ya untuk dapetinnya? Aku akan bahas lengkap persyaratannya, berkasnya, dan juga bagaimana sih cara daftarnya serta benefitnya juga. Aku yakin dari kalian tuh males daftar beasiswa karena bingung ya persyaratannya apa, berkas yang harus dikumpulin apa, lihat buku panduannya bingung karena banyak banget kategorinya. Beasiswa unggulan Kemendikbud ini tuh dari Kemendikbudristek untuk tahun 2023 ini udah yang ke-17 loh. Berikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia ya, dari jenjangnya mulai yang S1, S2, S3, dan ada juga yang non-degree. Cakupannya mulai dari masyarakat umum, pegawai Kemendikbudristek atau PNS di Kemendikbudristek, dan juga masyarakat ataupun mahasiswa disabilitas. Sebelum kalian daftar beasiswa unggulan, pastiin kalau kalian tuh eligible atau kalian tuh bisa untuk mendaftar ya. Bagi menjadi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus, aku akan bahas berdasarkan jenjangnya juga ya, tapi lebih ke untuk masyarakat umum. Karena aku tahu antusias masyarakat umum pasti banyak banget ya. Kalian itu diutamakan untuk memiliki sertifikat prestasi baik bidang akademik ataupun non akademik di tingkatnya internasional ataupun nasional. Pasti ini nih yang jadi kendala dan banyak. Kak, kalau misalnya nggak punya sertifikat akademik ataupun non akademik gimana? Nggak apa-apa, coba aja dulu karena tulisan di sini tuh diutamakan ya, bukan diwajibkan. Kalau misalnya ada itu tuh lebih diutamakan. Misalnya nggak ada, kalian bisa coba aja untuk daftar. Memiliki surat rekomendasi. Rekomendasi itu bisa kalian minta ke orang yang udah mengenal kalian, baik mungkin mengenal secara akademik ataupun secara non akademik, yang akan membantu kalian untuk mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa unggulan itu udah ada formatnya ya, bisa tinggal download aja. Saat aku upload video ini, entahkah beasiswa unggulan udah dibuka atau belum, tapi aku emang cepet-cepet banget pengen segera buat video ini agar kalian bisa cepat mempersiapkan berkas dan persyaratan untuk daftar beasiswa unggulan. Tentuan lainnya, kalian tuh tidak sedang menerima beasiswa lain nih. Misal nih, sekarang aku lagi sebagai penerima beasiswa Tanoto, misalnya aku nggak bisa daftar dong ya, jadi harus yang tidak sedang menerima beasiswa lain. Kalau misalnya lagi mendaftar ya dari beasiswa unggulan, sepertinya boleh aja ya, nanti kalian tuh tidak double pembiayaan ya. Nanya, Kak, aku udah daftar di FLS, apakah bisa daftar? Jawabannya itu kalau dari surat pernyataan itu kalian tidak bisa ya. Kalau misalnya udah daftar JFLS terus daftar beasiswa unggulan, karena di surat pernyataan JFLS sudah disebutkan tidak boleh untuk mendaftar beasiswa lain ya sebelum dari pengumuman JFLS nanti. Kemudian kalian tuh diterima di perguruan tinggi baik yang PTS ataupun PTN nih enaknya ya. Akreditasinya itu minimal B atau baik sekali, dan juga untuk program studinya juga minimal B
ITB, baik yang di dalam ataupun luar negeri. Enaknya memang beasiswa unggulan ini adil ya, bisa bagi yang dalam negeri ataupun bagi yang luar negeri. Peruntukannya itu hanya bagi kelas reguler. Kak, apakah kelas karyawan bisa? Kak, apakah kelas internasional bisa? Enggak ya, ini tuh hanya bagi kelas reguler. Kelas kakap aja gak bisa. Berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi semester atau IPS kalian tuh buat S1 nih 3 dari skalanya 4, S2 dan juga S3 itu 3,2 di skala 4. Lanjut persyaratan khususnya, karena beasiswa bagi masyarakat umum ini yang unggulan itu terbagi menjadi beasiswa S1, beasiswa S2 atau magister, dan juga beasiswa S3. Akan membahas ketiganya karena hampir sama gitu ya untuk persyaratannya, namun memang ada beberapa seperti ketentuan usia dan juga ketentuan dari proposal penelitian dan lain sebagainya. Ya lanjut ya, jangan di skip pokoknya. Maksimal lulusan 2 tahun sebelumnya untuk S1. S2 itu maksimal 32 tahun bagi mahasiswa baru, 33 tahun bagi yang mahasiswa ongoing per 31 Desember tahun pendaftaran atau tahun ini, tahun 2023. Dan untuk S3 sendiri maksimal 46 tahun bagi mahasiswa baru S3 dan 47 tahun bagi mahasiswa ongoing. Kalau ada yang nanya, Kak, apakah ada ketentuan usia di situ ya, ketentuan usianya. Sebelum kita berlanjut lebih jauh ya, untuk beasiswa unggulan ini tuh bisa bagi kalian mahasiswa baru yang baru banget nih ya diterima di universitas baik yang negeri ataupun swasta. Bagi mahasiswa ongoing maksimalnya itu kalian sedang menempuh semester 3 ya. Kalau aku semester 7, mungkin yang adik tingkat itu ada yang semester 3 gitu. Ketikanya itu dengan KHS ya di semester 1 dan juga semester 2. Ini tuh persyaratannya sama aja bagi jenjang S1, S2 dan juga S3. Untuk maba ini pastikan memiliki LOA atau Letter of Acceptance Unconditional atau tidak bersyarat ya di perguruan tingginya, ataukah bukti kalian tuh sudah menjadi mahasiswa di sana ya. Aktifnya apakah ada ketentuannya? Ada ya, itu kalian bisa download aja permat penulisan ya. 1 S2 S3 sama, memang butuh LOA atau bukti diterima di kampusnya bagi untuk yang mahasiswa baru, dan juga surat aktif kuliah ya atau surat keterangan sebagai mahasiswa. Juga ketentuan sertifikat bahasa Inggris nih, mahasiswanya S1-nya luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dalam negeri itu S1 itu nggak ngeharusin untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris ya. Karena kan emang kalau di dalam negeri yang biasanya pakai sertifikat bahasa Inggris, TOEFL, IBT atau TOEFL ITP ataupun IELTS itu biasanya S2 sama S3. Untuk luar negeri ini ya ada ketentuannya di sini, dan untuk yang S2, S3 itu tuh ketentuan dari bahasanya sama ya, sertifikat bahasanya atau minimal dari skor tersebut. Ini pertanyaan yang bakal banyak banget ditanyain. Apakah beasiswa unggulan ada esainya? Yes, bener banget ya. Untuk S1 enaknya itu kalian cuma membuat esai kontribusi yang akan kalian lakukan setelah menyelesaikan studi ya. Tulisnya itu 1000 sampai dengan 1500 kata. Sementara untuk S2 selain buat yang esai ya, esainya sama temanya, tapi jumlah katanya S2 S3 lebih banyak, yaitu dari 1500 sampai dengan maksimalnya itu 2000 kata ya. Untuk esainya sendiri isinya itu ada deskripsi diri, peran yang dilakukan, dan cara mewujudkan peran tersebut. Jadi ini tuh sesuai dengan ranah studi yang sedang kalian ambil gitu ya. Jadi setelah studi ini kalian mau ngapain sih untuk Indonesia pastinya ya. Mungkin nanti juga aku akan bahas mengenai bagaimana sih tips and trick lolos beasiswa unggulan dengan penerima beasiswa unggulan ya, insya Allah. Mungkin kalau nggak di video YouTube-nya, aku akan ada di live Instagram dari Schoolfit ataupun di yahoo_.pjnt. Jangan dipastiin kalian buat follow. BTW guys, dari tadi kok aku berasa ada yang liatin ya. Jadi kali ini aku nggak sendiri ya, karena kan berdua lebih baik katanya ya. Jadi aku bersama dengan Kero. Aku nggak ada namanya sih dia ya, Kero aja ya, asal jangan Keroka. Untuk S2 itu ada namanya itu rencana studi, S3 itu ada proposal penelitian disertasi ya. Jadi perbedaannya S1, S2, S3 gitu, tapi sama. Ketiga kategori ini emang harus membuat esai kontribusi. Jumlah katanya berbeda. Bedain dengan JFLS, JFLS itu nggak terlalu banyak ya untuk esainya, sementara untuk beasiswa unggulan emang banyak ya untuk jumlah katanya. Kalau tidak salah ini tuh nanti kalian
bisa upload di kolom yang udah disediakan di pendaftarannya ya. Kalau misalnya sekarang belum dibuka, jadi kalian bisa nanti tunggu aja sampai pendaftarannya dibuka, karena aku excited banget untuk ngasih informasi ke kalian biar kalian tuh nggak salah ya, apa sih persyaratan buat kategori ini, buat kategori ini, dan kategori selanjutnya gitu. Jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa follow Schoolfit di Instagram dan juga TikTok. Juga kalau mau nanya-nanya bisa di Instagram @PJNT. Lanjut, mungkin tadi juga sambil di persyaratan khusus dan umum udah agak disinggung nih berkas-berkas yang harus kalian lampirkan ya. Tapi di sini juga aku membahas lengkap. Kalian bisa langsung catat aja berkas-berkas yang harus kalian upload atau harus kalian cantumkan untuk daftar beasiswa unggulan. Yang pertama ada KTP atau kartu tanda penduduk ya. Juga KTM atau kartu tanda mahasiswa bagi mahasiswanya ongoing, karena maba kan belum punya ya. Jadi maba tenang aja. Ada LOA atau letter of acceptance bagi mahasiswa baru aja ya. Kemudian suket aktif kuliah, ini juga ya dari perguruan tinggi kalian, dan minimalnya itu ditandatangani atau diketahui oleh dekan fakultas. Terus KHS atau nilai kalian di semester 1 dan juga semester 2 bagi yang mahasiswa ongoing. Ijazah dan juga nilai terakhir. Sertifikat bahasa nih ya, udah aku sebutkan ya, ada jenjang S1, S2, S3, terutama S1, S2 dan juga S3 ya. Esai rencana studi gitu ya, itu mulai dari ada latar belakang dan lain sebagainya gitu ya. Di sini itu mulai dari ya pembukaan sampai penutup, dan ada minimal dan maksimal katanya, kalian bisa cek. Untuk jenjangnya magister aja atau S2 ya. Proposal penelitian disertasi untuk yang mahasiswa S3 pastinya ada esai nih. Esainya itu esai kontribusi, apa yang akan kalian lakukan setelah lulus atau setelah menyelesaikan studi. Surat rekomendasi dari akademisi ini, dan surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Jadi gimana nih? Buat tadi ada beberapa format yang memang kalian bisa download di websitenya. Jadi nanti udah ada formatnya, kalian tinggal isi aja. Misal surat rekomendasi nih, kalian mau minta rekomendasi ke dosen kalian, nah kalian tinggal udah lampirin juga ininya ya, apa formatnya. Gimana nih, excited gak buat daftar beasiswa unggulan 2023? Beasiswa unggulan ini untuk timelinenya sendiri terbilang sebentar ya, dari tanggal 31 Juli sampai dengan 14 Agustus 2023. Dan untuk nanti itu ada tahapan seleksinya ya, ada seleksi tahap 1 dan juga ada seleksi tahap 2. Kemudian ada penandatanganan kontrak. Ini tuh dari bulan Juli akhir sampai dengan September ya. Sangat banget aku rekomendasikan kalian ya. Kalau misalnya belum dibuka, kalian bisa tunggu aja dulu dan siapkan berkas-berkas yang kira-kiranya bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Atau kalian juga bisa download buku panduannya ya di deskripsi box. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian bingung juga ya, bacanya terlalu banyak, kalian bisa putar balik aja video aku ini, asal jangan putar balik kenangan bersama dia. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Kalau misalnya aku kecepatan, kalian bisa atur aja di video kecepatan pemutarannya ya. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu buat tanyakan di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram Schoolfit ataupun @PJNT. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Tasyakur ederim. See you soon.